Pertama sih saya ingin mengabdi terhadap kampung halaman di Jawa Barat itu sendiri. Pertama karena saya orang Jawa Barat. Kalau ada kaitannya dengan permasalahan sih sebenarnya nggak ada ya, karena kita tuh udah sebelum masalah ini pun udah kenal semua. Cuman mungkin momennya aja pas sekarang gitu lebih pas ya kayak. Alhamdulillah pagi ini Senin yang ceria, kita kehadiran teman-teman. Tapi sebelum itu saya infokan kesukaan masyarakat terhadap partai 14 sampai 18 partai, kita di posisi ke-7. Dan akhirnya imbasnya, efeknya sekarang banyak anak-anak muda yang juga care, peduli dan ingin gabung dengan PAN. Dan kalau bicara masalah gabung dengan PAN, alhamdulillah kita dapat visi baru lagi dari keluarga besar Raffi Ahmad ya. Ini juga sudah gabung di PAN dan alhamdulillah juga Raffi seharusnya hari ini hadir. Cuma karena kebetulan dia ada syuting, akhirnya kemarin-kemarin dia berkomunikasi langsung dengan ketum dan sekarang mengajak keluarga besarnya untuk gabung di PAN. Jadi artinya kedepannya keluarga dari Raffi Ahmad akan gabung di PAN, dan sekarang dua yang akan gabung di PAN yaitu adik kandungnya yaitu Nisa, dan juga adik kandungnya juga Raffi Ahmad yaitu JJ juga gabung di PAN. Dan mereka berdua ini sebenarnya sih sudah lama ya. Raffi Ahmad ini dari keluarga menjadi keluarga besar PAN tuh udah bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan sama Mbak Putri, Mbak Jita dan Ketum tuh udah sering ketemu gitu ya, dan sering kapan kita bisa memberikan yang terbaik buat Partai Amanat Nasional, dan akhirnya jawabannya sekarang gitu ya. Jadi saya terima kasih banget JJ sudah mau gabung di PAN, terima kasih juga Nisa sudah gabung di PAN. Dan mereka bukan hanya gabung tapi juga nyalek ya. Ini kalau gabung langsung dia mau nyalek. JJ kenapa lama? JJ sebenarnya udah lama juga nih komunikasi dengan kita gitu ya. Tapi baru sekarang bisa karena berkaitan dengan masalah penempatan dapil ya, penempatan dapil gitu ya. Jadi apa itu 2 hari yang lalu di Jawa Barat 2. Baik, sebelum nanti JJ ngomong dan Nisa ngomong, saya berikan kesempatan juga untuk Mas Pipa boleh juga ngasih inilah sepatah 2 patah kata untuk ya udah ditodong kan nggak apa-apa. Terus kita nodong orang. Jadi serius, bukan hanya akan menjadi kader partai, tapi juga akan menjadi calon legislatif untuk Mas JJ di Dapil Jawa Barat 2 untuk tingkat DPR RI. Untuk Mbak Nesya ini menandaskan bahwa PAN itu adalah milik masyarakat Indonesia dari segala profesi. Kalau ada yang mengatakan bahwa PAN itu diplesetkan menjadi partai artis nasional, ya tidak apa-apa. Ada juga diplesetkan menjadi partai anak nelayan, juga tidak apa-apa. Kalau di Sumatera Barat, dan PAN bersifat inklusif, tidak membeda-bedakan suku, profesi ada di PAN. Mas JJ, Mbak Nesya itu artis, Mas Eko saya kurang tahu profesinya apa. Dan kemarin juga Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan beberapa profesi yang lainnya, intelektual, kemudian atlet dan sebagainya. Jadi PAN menjadi partai yang terbuka, rasanya memiliki manajemen yang modern dan memiliki fasilitas yang modern sesuai dengan, makanya nanti sering-sering datang ke sini kita. Demikian,
Terima kasih kehadiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Vipa Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Kalau itu tadi dari Sumatera, ada singkatannya Partai Anak Nongkrong di Jakarta, Partai Anak Nongkrong ya. Terus kalau buat nih sesama JJ juga ada singkatannya katanya, Partai Aman Nyaman ya. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan JJ sepatah dua kata, apa alasannya gabung di PAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Mas Eko, Mbak Zita, Mbak Puput, Mbak Zita, Mas Viva. Kenapa saya masuk PAN ya? Sebenarnya aku udah kenal Mbak Puput, Mbak Zita itu udah lama. Dari Raffi juga dulu awal kenalnya. Cuman baru sekarang lah saya memberanikan diri. Dan ini juga pesan dari almarhum Papa yang dulu sempat pengen jadi masuk politik, tapi belum kesampaian. Jadi insya Allah aku bisa lanjutkan mimpi Papa saya. Panjang, agak panjang. Ya, kenapa masuk PAN gitu ya? Karena menurut saya sendiri PAN tuh isinya tuh banyak anak mudanya. Contohnya Mbak Puput, Mas Eko, anak muda ya Mas Eko ya. Jadi banyak juga dari yang backgroundnya anak musisi jadi artis. Jadi saya sendiri merasa nyaman dan bisa diterima baik di sini. Banyak juga contoh-contohnya dari para senior yang udah sukses di DPR RI. Mas Eko, Teh Desi Ratnasari, Mas Primus. Ya, semoga saya bisa sukses juga seperti beliau. Amin. Oke, itu dari JJ, dari Nisa mungkin silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kalau saya pribadi sih mungkin karena saya perempuan ya. Jadi kemarin kan ngobrol-ngobrol sama Kak Arfi gitu kan. Terus juga saya udah sering komunikasi lah, kan Arfi udah kenal sama Mbak Puput sama Mbak Dita udah lama ya gitu. Jadi memang benar-benar banyak anak mudanya, benar kata JJ. Terus udah gitu juga kader-kadernya tuh semuanya ternyata nggak nggak semenyeramkan gitu yang saya pikirkan gitu kan. Saya nggak ternyata nggak begitu gitu. Iya, biasanya serem gitu. Ternyata di sini santai dan saya tuh pengen belajar gitu. Ternyata ada hal-hal yang ingin saya pelajari gitu, dari sini tempatnya ternyata enak gitu dan saya merasa sangat diterima di sini. Terima kasih semuanya gitu. Jadi ya ingin ini juga lah untuk masyarakat, ingin ada manfaat gitu ya. Makin kita dewasa kan kita ingin ada hal-hal baru, ada ingin bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi insya Allah dengan cara inilah gitu saya ikut bergabung di sini gitu. Mau konsen di mana kalau di provinsi itu konsentrasinya apa? Ya kalau saya kan perempuan, jadi mungkin di bagian perempuan lah, pasti hak-hak perempuan gitu ya. Atau ibu dan anak gitu, berhubung saya anaknya sudah 3 gitu. Jadi yang memang ini dengan keseharian saya lah gitu. Jadi saya juga menjalaninya tuh seperti apa ya, jadi kayak ya udah memang seperti hari-hari gitu. Gitu. Ya, nah, kalau ini mau konsen di mana nanti kalau misalnya masuk di DPR di komisi berapa? Mungkin di 10 ya, cuman ya sambil masih meraba-raba. Karena saya juga musisi, kayak pengen mengembangkan musisi-musisi di daerah. Mungkin banyak yang belum merasakan kesempatan yang baik, dan saya juga pengen mewakili para musisi supaya dia lebih lebih dapat haknya lebih benar, bisa dapat secara adil. Karena sekarang juga lagi ramai masalah hak cipta itu, semoga kedepannya bisa lebih baik. Itu aja. Siap, JJ, Nisa masih di sini. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya, tidak apa-apa ya. Oke, silakan dari kiri, tengah, dan kanan yang mau bertanya silakan. Karena nanti nggak ada doorstop loh, langsung ya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Baik. Silakan. Oke, boleh sini. Ya, ini 1, itu 2. Ya, boleh.
Silakan tolong. Maju politik. Mungkin itu, terima kasih. Ya, oke. Sini dulu aja nggak apa-apa dijawab. Yang itu mungkin mau sekalian nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau tanya lagi tadi? Oke, ya silakan. Ya, halo selamat siang Mas Eko, saya Ari dari Warta Kota. Mas Eko tadi mau menegaskan aja tadi bilang Raffi Ahmad dari kemarin maksudnya sudah ada bersama PAN gitu. Apakah mungkin Raffi Ahmad juga nyalek juga kah melalui PAN ke depannya gitu, atau mungkin tahun 2024 juga dia nyalek juga kah, atau mungkin seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya jawab dulu buat ada lagi, satu lagi saya kasih kesempatan. Oke, ya baik. Untuk Ari dulu ya saya jawab ya. Semua tidak tertutup kemungkinan. Ya, Raffi Ahmad itu orang yang hebat. Dia bisa bagi waktu. Jadi artis bisa, jadi pengusaha bisa, masa jadi politisi nggak bisa. Ya, itu satu. Jadi artinya masih ada waktu panjang untuk sebagai caleg. Tidak tertutup kemungkinan ya. Kalaupun tidak, dia akan mensupport sepenuhnya JJ dengan Nisa. Karena di sini juga terlihat bahwa mereka juga yang membawa kemana-mana, kenalin ke saya, ke Pak Jul dan sebagainya, malah Raffi Ahmad sendiri gitu ya. Raffi Ahmad bertanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Jadi artinya dia juga tidak mau bila adik-adiknya atau dianya sendiri juga merasa tidak jadi. Dia pasti akan bekerja keras, berusaha agar adik-adiknya untuk menjadi sesuatu. Tapi jawabannya adalah Raffi Ahmad nyalek atau tidak? Insya Allah Raffi akan mensupport Partai Amanat Nasional. Oke, silakan. Saya mau tambah, jadi udah kenal cukup lama sama Raffi juga. Jadi sebetulnya saya dengan JJ, dengan Nisha, kita udah sering sekali ngobrol, sharing untuk waktu yang cukup lama. Hanya memang dicari momentumnya, waktunya baru sempat sekarang gitu ya, gitu ya Mas. Jadi saya kira ini juga kepercayaan untuk Partai Amanat Nasional, karena Raffi, Gigi, JJ, Nisha dan keluarga besar tentu tidak main-main, dan untuk memilih partai tempat mereka akan bergabung, saya juga merasa senang karena ternyata JJ Nisha merasa nyaman di PAN. Dan kebetulan di PAN sendiri kami memang ada program khusus untuk musisi. Kita memang mendukung selain produk-produk UMKM juga mendukung kesenian lokal. Kita tuh kemarin sudah sempat tour namanya Birukan Langit Indonesia Stage. Jadi kita memang mengusung tema koplo. Gitu kan, kalau di Korea ada musik K-pop yang bisa mendunia, kita kan punya koplo, kenapa kita nggak promosikan? Kita juga banyak sekali mendukung musisi-musisi lokal. Jadi saya kira program ini nanti bisa sejalan dengan visi misinya JJ yang kalau misalnya nanti insya Allah terpilih menjadi anggota dewan bisa memperjuangkan hak-hak sebagai musisi. Pun dengan Nisha, kita sesama perempuan, sesama ibu, banyak banget hal-hal yang kita concern, yang hak-hak perempuan itu akan lebih baik jika diwakilkannya oleh sesama perempuan, ya Nanis. Tadi hak ibu menyusui, terus juga stunting, ya isu stunting, lalu juga hak perempuan dalam bekerja dan lain sebagainya. Banyak sekali cakupannya. Jadi saya merasa senang dan terhormat karena JJ dan Nisha tidak hanya bergabung tapi mencalonkan diri. Ini saya kira langkah yang luar biasa dari entertainment terjun ke politik, tentu dengan konsekuensinya. Harus meninggalkan aktivitasnya dulu untuk sementara, akan ada pro kontra, tapi mereka ternyata siap untuk menjalani itu semua. So, thank you so much Nisha and JJ, it's a pleasure and welcome to Partai Amanat Nasional. Oke, Pertanyaan tadi apa? Karena masalah kemarin atau kenapa bergabung ya? Alasannya terus kemarin ada masalah kan? Pertama sih saya ingin mengabdi terhadap kampung halaman di Jawa Barat itu sendiri. Pertama karena saya orang Jawa Barat. Kalau ada kaitannya dengan permasalahan sih sebenarnya nggak ada ya, karena kita tuh udah sebelum masalah ini pun udah kenal semua, cuman mungkin momennya aja pas sekarang gitu lebih pas ya kayak. Jadi pasti banyak orang mengkaitkan kayak, wah jadi lagi rame ini nih gosip ini. Cuman karena pada dasarnya udah lama kita kenal, cuman dulu masih ngobrol sama Pak Ketum, jadi mau ditempatin di mana masih belum tahu. Nah sekarang udah tahu di Jabar ya udah pas lah tahu. Tapi
nggak ketakutan J ketika masalah yang kemarin bisa mempengaruhi elektabilitas lu di sana nantinya? Oh enggak sih, sama sekali tidak takut. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, saya sudahkan. Ya. Ke JJ, ini J, dengan masuknya ke politik ini, komentar dari rekan-rekan Globita seperti apa? Bukannya kalian mau rilis album baru ya? Terima kasih. Oke. Baru 2 hari lalu video call sama anak Globita. Awalnya shock karena sebenarnya berpolitik, vokalisnya yang berpolitik sebelumnya. Ivan. Nah, ya mereka sih mensupport penuh ya, karena ini kesempatan buat dibilang ini buat lo kesempatan jadi lo harus ambil. Selama itu tidak mengganggu aktivitas Govina juga. Jadi masih bisa ngeband juga sih di PAN ini. Oke, ada lagi silakan. Baik, cukup? Mana? Ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih buat teman-teman semuanya kerjasamanya. Saya mohon supportingnya, menginfokannya sebagaimana adanya. Terima kasih teman-teman semuanya dan putri-putri dari Padu. Ya, kasih nyuk belakangnya Mbak. Produk lokal ya. Bawa nih. Udah atas Mas Eko. Belum itu masih kanan belum. Bentar dulu, Pak. Oke dong, pakein. Lalu saya turun ke sana, tangannya ke sana dulu semuanya. Ke sana. Jam 12 bawah, boleh bawah. Jam 12 atas. Oke, jam 11.